Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Siti Nur Habibah dengan mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Yang pertama, di sini kita sudah membuat soalnya. Di sini ada 2 soal. Kemudian kita membuka aplikasi SPSS. Oke, di sini kita sudah masuk di aplikasi SPSS-nya. Di sini kita langsung ke soal. Di soal ini kita mengcopy dulu soalnya, terus kita masukkan ke sini. Udah, setelah itu kita langsung masuk ke variable view. Lalu ini kita ganti menjadi X dan ini menjadi Y. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Lalu label ini kita ambil dari soalnya. Kita copy, terus kita buat di sini. Lalu kita copy lagi dari sini. Lalu kita masukkan ke sini. Kemudian kita masuk ke analis. Kita masuk ke regression, lalu ke linear. Udah, di sini sudah muncul jawabannya. Di sini ini ada model, yaitu menunjukkan nomor model dalam analisis regresi. Jika hanya ada satu model, maka nomor modelnya adalah 1. Ini variabel interest menyatakan variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi pada tahap tersebut. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah jumlah iklan atau X. Di sini ada variabel remote, yaitu menyatakan variabel-variabel yang dihapus dari model regresi pada tahap tersebut. Pada contoh ini tidak ada variabel yang dihapus atau ditunjukkan dengan tanda titik. Di sini ada method, yaitu menunjukkan metode yang digunakan untuk memasukkan variabel ke dalam model. Dalam kasus ini, metode yang digunakan adalah enter, yang berarti semua variabel yang diminta dimasukkan ke dalam model tanpa seleksi tambahan. Kita masuk ke model summary, yaitu model menunjukkan nomor model dalam analisis regresi. R-nya ini kolerasi version antara variabel prediktor atau jumlah iklan X dan variabel dependen atau jumlah penjualan Y. Nilai ini menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Di sini nilai R adalah 0,978. Di sini ada R square, juga dikenal sebagai koefisien determinasi. R square adalah proporsi variabilitas dalam variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor atau X. Dalam contoh ini, R square adalah 0,956, yang berarti sekitar 95,6%. Variabilitas dalam jumlah penjualan dapat dijelaskan oleh jumlah iklan. Di sini ada adjusted R square. Ini adalah versi penyesuaian dari R square yang menghitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Nilai adjusted R square adalah 0,941 dalam kasus ini.
Sini ada STD, error of the estimate. Ini adalah perkiraan rata-rata dari kesalahan prediksi model terhadap nilai sebenarnya dari variabel dependen. Dalam contoh ini, nilai standar error of the estimate adalah 1,1140 yang menunjukkan seberapa jauh titik data aktual tersebar dari garis regresi. Di sini kita masuk ke ANOVA. Di sini model menunjukkan nomor model dalam analisis regresi. Sum of square, jumlah kuadrat adalah jumlah dari kuadrat deviasi antara nilai observasi dan nilai rata-rata. Di sini ada DF atau degrees of freedom, derajat kebebasan yang menunjukkan jumlah variabel atau kategori yang dapat bervariasi. Di sini ada mean square, yaitu kuadrat rata-rata adalah hasil bagi dari jumlah kuadrat dengan derajat kebebasan yang sesuai. Di sini kita masuk ke coefficients, yaitu model, menunjukkan nomor model dalam analisis regresi. Di sini ada unstandardized coefficients, yaitu di sini B. B atau koefisien ini adalah koefisien regresi tidak distandarisasi untuk masing-masing variabel prediktor. Dalam contoh ini untuk variabel konstan nilai B adalah 12.500 dan untuk variabel jumlah iklan X nilai B adalah 2.900. Di sini ada standar error. Ini adalah standar kesalahan dari koefisien B. Ini menunjukkan seberapa akurat estimasi koefisien regresi. Lanjut ke standar Z coefficients. Di sini ada beta. Ini adalah koefisien regresi yang distandarisasi yang mengukur kontribusi relatif dari masing-masing variabel prediktor terhadap variabel dependen dalam satuan standar deviasi. Dalam contoh ini untuk variabel jumlah iklan atau X, nilai beta adalah 0,978. Di sini ada T. Ini adalah nilai statistik T untuk menguji atau koefisien regresi. Semakin tinggi nilainya, semakin signifikan koefisien tersebut. Sudah, di sini kita lanjut ke soal kedua. Sini kita lanjut ke soal kedua, yaitu ini. Kembali kita buka aplikasinya. Sini kita sudah membuka aplikasinya. Sini kita mengcopy ini terlebih dahulu seperti tadi. Lalu kita masukkan ke sini. Kita paste. Lalu kita ke sini. Ini kita ganti lagi menjadi X dan ini menjadi Y. Lalu desimalnya kita ganti menjadi 0 dan yang ini juga kita ganti menjadi 0. Lalu di label tersebut kita copy kembali judulnya. Terus ini kita copy lagi. Setelah di sini kita masuk ke data view, lalu ke analisis, ke correlate.
ke Bivaret. Di sini kita langsung masukkan ininya. Oke. Di sini sudah muncul. Yang pertama itu tinggi badan dan berat badan. Ini adalah variabel yang sedang dianalisis korelasinya. Lalu di sini ada Pearson correlation. Ini adalah koefisien korelasi Pearson yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Nilai korelasi Pearson dapat berkisar dari -1 atau korelasi negatif sempurna hingga +1 hingga korelasi positif sempurna. Dalam contoh Anda, nilai korelasi antara tinggi badan dan berat badan adalah 0,991 yang menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Di sini ada sig. Ini adalah nilai P untuk menguji hipotesis 0 bahwa korelasi antara kedua variabel adalah 0. Pada contoh Anda, nilai P adalah 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,01. Oleh karena itu, korelasi ini signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,01. Di sini ada N, ini adalah jumlah pasangan data yang digunakan dalam analisis korelasi. Dalam contoh saya ini, N adalah 5, yang menunjukkan bahwa ada 5 observasi yang digunakan untuk menghitung korelasi antara tinggi badan dan berat badan. Sudah sekian yang dapat saya jelaskan tentang soal-soal yang sudah saya buat untuk tugas UAS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.